Nah, saya Ibu Rinda Maria Malau, Mapel Biokim, dan saya Wendy dan Mahasibuan, Mapel Pejo. Kami berdua akan berkolaborasi dalam materi gerak untuk kebugaran jasmani. Nah, silakan tonton video berikut ini. Tujuan pembelajaran 1. Memahami konsep latihan kebugaran jasmani. 2. Mengidentifikasi konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani. 3. Mempraktikkan latihan peningkatan kebugaran jasmani. Mengenal aktivitas kebugaran jasmani. Pemanasan statis termasuk aktivitas kebugaran jasmani yang harus dilakukan di awal pada saat kita akan melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Dan yang kedua, pemanasan dinamis ini juga kita lakukan di awal setelah pemanasan statis. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam tubuh untuk memikul beban atau melakukan aktivitas. Contoh push up untuk melatih kekuatan otot tangan. Dua, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang melakukan gerakan dengan waktu yang singkat. 3. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat. 4. Kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan menggerakkan tubuh seluas-luasnya. Nah, dari pengamatan video PJOK tadi, apa yang terpikir oleh kalian? Mengapa semua gerakan itu dapat dilakukan? Tentu saja
Karena dalam tubuh kita ini ada otot sebagai alat gerak aktif, ya. Baiklah anak-anak ibu, kita akan mempelajari tentang materi otot. Otot pada tubuh kita ini terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung atau hanya menyusun jantung. Otot rangka itu menyusun rangka atau melekat pada rangka tubuh kita ini yang sering disebut dengan daging. Otot polos itu adalah menyusun organ-organ dalam tubuh kita. Nah, anak-anak ibu, ketiga otot ini tentu berbeda karena mereka punya karakter atau ciri tersendiri yang membedakan antara otot yang satu dengan otot yang lain. Apa kira-kira pembedanya? Baiklah kita lihat pada slide berikut. Otot polos, dia memiliki ciri bentuknya gelendong, intinya satu, berada di tengah sel, kerjanya di luar kesadaran, lambat, tidak mudah lelah. Dan biasanya tadi penyusun organ dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Yang kedua, otot lurik dengan karakter bentuknya silinder, ya. Intinya ada banyak tetapi berada di tepi sel. Dia berwarna lurik, artinya ada garis terang dan gelap. Bekerja atas kesadaran karena perintah otak, maka dia mudah lelah. Dan yang keempat adalah otot ini melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Yang ketiga adalah otot jantung. Ciri-cirinya adalah warnanya lurik, ya, seperti otot rangka. Tetapi pembedanya adalah otot ini bercabang. Intinya di tengah. Kalau otot lurik tadi di tepi, kalau ini di tengah, ya. Bekerja di luar kesadaran, tidak dipengaruhi otak, tapi dia juga tidak mudah lelah. Nah, berbicara tentang otot, di sini kita akan membahas tentang sifat kerja otot. Apa yang dipraktekkan pada video tadi itu semuanya karena ada kerja otot, baik secara antagonis ataupun sinergis. Antagonis artinya dia berlawanan, di mana satu otot itu berkontraksi, sedangkan otot yang lain adalah berelaksasi. Ini dapat terjadi pada peristiwa fleksi atau membengkokkan, dan ekstensi adalah meluruskan, yaitu pada saat kita membengkokkan lengan bawah, di mana otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. Saat kita meluruskan lengan, maka otot bisep itu relaksasi, sedangkan otot bisep itu kontraksi. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah abduksi dan adduksi. Seperti kita lihat tadi pada video pembelajaran PJOK tadi. Abduksi apabila dia adalah menjauh, berarti saat tadi melakukan, ya, gerakan-gerakan meloncat tadi, ya. Nah, ada juga abduksi. Itu berarti menjauh, adduksi berarti itu mendekat. Yang berikutnya adalah pronasi, menelungkup, ya, menelungkup, sedangkan menengadah itu supinasi. Nah, gerakan-gerakan tadi ada gerakan menelungkupkan telapak tangan dan menengadahkan. Depresi, ada gerakan-gerakan tadi leher itu menengadah ke atas, ke bawah, ya, itu adalah depresi dan elevasi. Depresi ke bawah, elevasi adalah ke atas. Nah, sedangkan yang sinergis adalah kerja otot
secara bersama-sama. Itu terjadi pada lengan bawah, mereka akan pronator teres dan quadratus akan bersama-sama bekerja saat menelungkupkan telapak tangan dan menengadahkan telapak tangan. Nah, demikianlah sifat kerja otot yang telah dipraktekkan pada gerakan-gerakan kebugaran yang disampaikan oleh Pak Wendy pada pembelajaran PJOK tadi. Nah, dari gerakan-gerakan itu masih banyak lagi yang bisa kita identifikasi tentang sifat-sifat gerakan antagonis dan sinergis. Baiklah anak-anak ibu, dari penjelasan ibu ini, kalian nanti akan bisa menjawab tugas-tugas yang ibu berikan. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di materi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam Salam sehat.